Ada momen ketika kita mengambil ponsel hanya untuk sebentar, mungkin hanya ingin melihat pesan, atau sekadar membuka satu aplikasi, lalu tanpa terasa jari mulai bergerak. Scroll sedikit, lalu sedikit lagi. Waktu berjalan tanpa terasa. 10 menit berlalu, kadang 30, kadang lebih lama. Dan anehnya, setelah semua itu selesai, kita tidak merasa lebih segar. Justru sering muncul rasa yang sulit dijelaskan. Seperti kepala sedikit berat. Pikiran terasa penuh, tapi tidak jelas penuh oleh apa. Padahal secara logika, aktivitas itu tampak ringan. Tidak ada kerja fisik. Tidak ada tugas berat. Hanya melihat gambar, membaca beberapa kalimat pendek, menonton potongan video singkat. Namun tetap saja setelahnya kita merasa lelah. Banyak orang mulai menyadari pola ini. Scrolling terasa seperti istirahat. Tapi sering berakhir seperti sesuatu yang justru menguras energi. Seolah-olah kita duduk diam, tapi pikiran sedang berlari tanpa henti. Pertanyaannya kemudian muncul secara sederhana. Kalau aktivitasnya ringan, kenapa rasanya melelahkan? Coba perhatikan bagaimana pengalaman scrolling biasanya terjadi. Kita membuka satu konten, video pendek, gambar menarik, satu cerita singkat. Beberapa detik kemudian muncul konten lain, topiknya berbeda, emosinya berbeda, konteksnya juga berbeda. Satu video lucu, lalu berita serius, lalu tips produktivitas, lalu drama seseorang yang tidak kita kenal. Semua ini datang dengan cepat, tanpa jeda yang jelas, tanpa transisi yang lembut, seolah-olah pikiran kita terus dipindahkan dari satu ruangan ke ruangan lain. Kadang kita bahkan tidak ingat apa saja yang baru saja kita lihat. Ada perasaan seperti banyak sekali yang lewat, tapi sulit menyebut satu hal yang benar-benar tinggal. Lalu ada gejala lain yang lebih halus. Setelah lama scrolling, kita merasa tidak ingin melakukan apapun. Bukan karena sudah puas, tapi lebih seperti energi mentalnya sudah habis. Buku terasa terlalu panjang untuk dibaca. Tugas terasa terlalu berat untuk dimulai. Bahkan menonton sesuatu yang lebih panjang terasa sulit. Padahal sebelumnya kita baru saja menghabiskan waktu cukup lama di layar. Seolah-olah perhatian kita sudah digunakan, tapi tidak benar-benar diarahkan kemanapun. Di titik ini muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah scrolling itu melelahkan karena terlalu banyak informasi? Atau justru karena informasinya terlalu cepat berganti? Atau mungkin masalahnya bukan pada kontennya, bukan juga pada jumlahnya, tapi pada cara perhatian kita digunakan. Perhatian manusia sebenarnya punya ritme, seperti napas. Ada saat fokus, ada saat berhenti, ada momen masuk ke dalam sesuatu, dan ada momen keluar untuk beristirahat. Namun, scrolling hampir tidak memberi ruang untuk ritme itu. Begitu satu konten selesai, konten lain langsung muncul, tanpa benar-benar memberi waktu bagi pikiran untuk menyelesaikan yang sebelumnya. Akibatnya, pikiran kita terus berada dalam mode berpindah. Bukan benar-benar fokus, tapi juga tidak benar-benar beristirahat. Seperti seseorang yang diminta berjalan ke banyak arah berbeda dalam waktu sangat cepat. Tidak pernah berhenti cukup lama di satu tempat. Di lapisan paling terlihat, scrolling terasa melelahkan karena otak terus menerima stimulus baru. Setiap konten adalah sesuatu yang harus dikenali. Apakah ini menarik? Apakah ini penting? Apakah ini lucu? Apakah ini perlu ditonton sampai habis? Walaupun proses ini terasa otomatis, otak sebenarnya sedang bekerja. Ia terus melakukan penilaian cepat. Ia memutuskan dalam beberapa detik apakah sebuah konten layak mendapatkan perhatian atau tidak. Keputusan kecil ini terjadi berkali-kali, puluhan, kadang ratusan kali, dan setiap keputusan tetap membutuhkan energi mental. Namun ada lapisan lain yang lebih tersembunyi. Scrolling jarang memberi rasa penyelesaian. Ketika kita membaca buku, ada progres, halaman demi halaman. Ketika menonton film, ada alur, awal, tengah, akhir. Otak manusia sebenarnya menyukai pola seperti itu. Ada arah, ada perjalanan, ada titik selesai.
Scrolling berbeda, kontennya tidak pernah benar-benar selesai. Begitu satu selesai, yang lain sudah menunggu. Seolah-olah kita terus membuka pintu baru tanpa pernah benar-benar keluar dari ruangan. Akibatnya muncul rasa yang aneh. Banyak hal dilihat, tapi tidak ada yang benar-benar ditutup. Banyak informasi masuk, tapi tidak ada yang sempat diproses dengan utuh. Pikiran menjadi seperti meja kerja yang terus menerima kertas baru tanpa pernah sempat merapikannya. Di lapisan yang lebih dalam lagi, scrolling bukan hanya kebiasaan pribadi. Ia juga bagian dari sistem desain digital. Banyak platform dirancang untuk membuat aliran konten tidak pernah berhenti. Tidak ada halaman terakhir, tidak ada tanda selesai. Selalu ada sesuatu berikutnya. Desain ini bukan kebetulan. Semakin lama seseorang tetap berada di dalam aplikasi, semakin besar kemungkinan ia melihat lebih banyak konten. Namun dari sisi pengalaman manusia, sistem ini menciptakan sesuatu yang unik. Perhatian kita terus ditarik, tapi jarang benar-benar dipenuhi. Seperti seseorang yang terus disuguhi potongan kecil makanan. Cukup untuk membuatnya terus makan, tapi tidak pernah benar-benar merasa kenyang. Akhirnya muncul keadaan yang aneh. Banyak stimulasi tapi sedikit kepuasan. Banyak aktivitas tapi sedikit rasa selesai. Dan kondisi seperti ini dalam jangka waktu lama bisa terasa sangat melelahkan. Mungkin scrolling tidak melelahkan karena kita terlalu malas. Dan bukan juga karena kita terlalu banyak menerima informasi. Yang melelahkan adalah pola perhatian yang terus terpecah. Perhatian kita terus dipanggil, tapi tidak pernah benar-benar diberi tempat untuk tinggal. Bayangkan perbedaan sederhana, membaca satu cerita selama 10 menit, dibandingkan melihat 50 potongan konten berbeda selama 10 menit. Secara waktu mungkin sama, namun pengalaman mentalnya sangat berbeda. Yang satu seperti berjalan menyusuri satu jalan, yang lain seperti terus dipindahkan dari satu lorong ke lorong lain. Energi mental seringkali tidak habis karena kita bergerak, tapi karena kita terlalu sering berubah arah. Dalam konteks itu, rasa lelah setelah scrolling mulai terasa masuk akal. Bukan karena kita melakukan terlalu banyak hal, tapi karena pikiran kita tidak pernah benar-benar berhenti di satu tempat. Mungkin itu sebabnya ada aktivitas lain yang terasa jauh lebih ringan bagi pikiran. Membaca perlahan, menonton satu cerita utuh, berjalan tanpa layar. Aktivitas seperti ini memberi sesuatu yang jarang ada dalam scrolling. Ritme, ada awal, ada proses, ada akhir. Pikiran manusia tampaknya membutuhkan pola seperti itu. Bukan hanya rangkaian rangsangan, tapi juga ruang untuk mencerna. Mungkin kita tidak harus sepenuhnya berhenti scrolling. Namun memahami cara ia mempengaruhi perhatian kita bisa mengubah cara kita menggunakannya. Karena kadang yang benar-benar dibutuhkan pikiran bukan lebih banyak konten, melainkan sedikit ruang untuk benar-benar berada di satu tempat.